Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat hidayahnya sekarang ini. Nikmat Islam, dan nikmat berkumpul hari ini kita mendapatkannya. Setiap hari kita mendapatkan nikmat kesehatan. Kita sangat bersyukur. Salawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sanak saudara dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya. Terima kasih untuk Bapak KPUD, Pak Anan beserta jajarannya telah mau hadir pada kantor DPD kita. Kantornya seperti ini, Pak. Cukup nyaman sih. Cukup nyaman, kita buat nyaman. Tadi juga mungkin dua patah kata sudah diserahkan kepada Pak Bastian di mana kondisi kantor sebelumnya. Dan memang nanti ada SK perubahan yang akan mungkin kita susulkan ke KPUD dan Kasbangpol untuk SK perubahan. Seperti itu dulu, saya serahkan ini ke Pak Bastian dulu ya, Pak. Jadi yang mana nggak ngerti saya ya. Nah, apa aja jadi ya. Kita ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Nana sebagai Ketua KPUD beserta jajarannya. Mungkin diperkenalkan satu-satu biar kami ingat namanya, dan nanti kalau ketemu di jalan kan tinggal gampang menyapa. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Lukita Pidarisman sebagai Ketua MPPD Partai Amanat Kota Depok, yang saya sayangi, sahabat-sahabat Partai Umat, pengurus Partai Umat Kota Depok. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk berkumpul hari ini di tempat kami. Senyaman mungkin disampaikan oleh sekretaris tadi, mudah-mudahan ke depan akan ada lagi yang lebih nyaman, tapi kayaknya menurut aturan sampai dengan pemilu berakhir nggak boleh pindah katanya. Perjanjian sewanya harus sampai 2024. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati kenyamanan ini. Mudah-mudahan kepada bapak-bapak yang hadir dari KPUD ini cukup nyaman. Kalau kira-kira agak kepanasan nanti kita buka jendelanya atau gimana. Baik, itu kita bersyukur juga atas kesehatan yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap diberikan kesehatan sampai akhir pandemi ini. Mudah-mudahan kayaknya udah berakhir lah pandemi ya. Kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini ya udahlah berhentilah sampai sini saja. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, panutan kita yang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya terang hidayah, cahaya terang Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan, kepada Bapak dari KPUD dan rombongan. Kemudian kami mempersilahkan jika seandainya ini bagian dari tugas atau bagian dari roadshow yang dijalankan, kami siap menerima
sharing atau menerima pemberitahuan atau menerima penjelasan apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan nanti penjelasan-penjelasan itu hendaknya jangan langsunglah bisa kami pahami, karena kalau bisa langsung kami pahami nggak ada pertanyaan nanti. Oleh karena itu kita siap-siapkan pertanyaannya sehingga akan ada interaktif nanti ya, interaksi pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan, dan mudah-mudahan silaturahmi kita nggak hanya sampai di sini. Kami punya PR itu di KPUD sama Kesbangpol belum ada bendera partai. Nah, hari ini kita sudah siapkan, mungkin besok atau apa yang Bang Sadri ya, mungkin akan langsung ditempatkan di sana. Udah kita siapkan itu, rupanya tinggal dibawa aja besok ke sana. Begitu mungkin sambutan selamat datang dari kami. Waktu berikutnya kami persilakan kepada Bapak jika ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala mabadu. Sudah seperti di mimbar Jumat ini Pak. Saya juga tadi begitu ya. Santai aja Pak Bati. Gak usah tegang-tegang. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama yang kami hormati Ibu Lukita, Ketua MPPD DPD Partai Umat Kota Depok. Kemudian Pak Batiar dan juga dengan seluruh pengurus Partai Umat Kota Depok yang saya hormati. Kemudian yang terhormat pula rekan-rekan saya, sekaligus saya ingin perkenalkan pertama Pak Habibie. Pak Habibie ya, beliau anggota KPU Kota Depok, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi kalau urusan sengketa, urusan perselisihan hukum, nah ini ada di tangan beliau. Kemudian di sampingnya ada Pak Jayadi. Pak Jayadi, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Tugasnya ini mengelola daftar pemilih, urusan IT, urusan data, urusan sistem, ini ada di tangan Pak Jayadi. Kemudian saya sendiri, Nana Sobarna, namanya doang kayak orang Sunda, padahal asli sini Bu saya. Saya asli Depok, saya tinggal di Cipayu. Jadi kalau dari sini di depan Sandra, terus ya Pitara, Jembatan Serong, ya. Ada yang tahu Patung Gajah? Nah di situ kampung saya di sini. Patung Gajah yang banyak ini jual-jualan kios-kios apa gitu ya. Nah, yang mau ke arah Pondok Terong. Jadi saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Depok sekaligus Ketua Divisi Umum Keuangan dan Logistik. Jadi urusan kotak suara itu urusan saya Pak Wadir. Ngadain kotak suara, surat suara terkait logistik. Ada lagi dua sahabat kami mohon izin tidak bisa ikut kegiatan ini karena ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kami dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua yang ada di Partai Umat ini. Agenda ini memang sudah kami rencanakan. Jadi kami jauh-jauh hari merencanakan untuk melakukan kunjungan roadshow mendatangi seluruh partai politik, baik itu yang sebagai peserta pemilu 2019 yang lalu berjumlah 16 partai. Dari 16 kami baru berkunjung 14, masih ada 2 lagi. Kemudian kami juga mengagendakan diri
untuk mengunjungi, mendatangi partai yang baru. Salah satunya adalah Partai Umat ini. Kenapa kami perlu melakukan kegiatan itu? Kami ingin, pertama, niatnya adalah ingin bersilaturahmi dengan seluruh pengurus elemen partai politik yang ada di Kota Depok. Mau yang lama, mau yang baru, kita ingin silaturahmi. Kenapa itu kemudian kami menganggap penting? Karena kami sebagai penyelenggara, Bapak Ibu sebagai calon peserta, ini perlu terbangun komunikasi yang baik, perlu terbangun koordinasi yang baik, sehingga kemudian kami merencanakan tadi melakukan kegiatan roadshow tersebut. Di bulan Februari sudah dengan partai politik peserta pemilu 2019, Maret ini kita dengan partai-partai yang baru. Alhamdulillah, ini partai baru yang pertama yang kami datangi. Nanti siang kami juga akan ke Partai Gelora dan juga Partai Prima esok yang akan kita rencanakan. Bapak Ibu sekalian, selain silaturahmi, tujuan kami melakukan roadshow ini adalah kami ingin menyampaikan sosialisasi terkait dengan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak 2024. Di dalam keputusan KPU RI tersebut disebutkan bahwa hari dan tanggal untuk pemilu serentak jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024 itu kita akan melaksanakan pemilu serentak dengan memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2024 itu masih sama dengan dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kira-kira kalau undang-undangnya masih sama, maka kita tidak akan jauh berbeda menjumpai apa yang pernah kita lakukan, pernah kita temui pada tahun 2019 yang lalu. Pemilunya memilih 5 jenis pemilihan, 5 jenis kotak suara, 5 jenis surat suara seperti 2019 yang lalu. Nah kemudian di samping itu dalam silaturahmi ini kami juga ingin menyampaikan tahapan, program dan jadwal pemilu. Perlu kami sampaikan bahwa tahapan, jadwal dan program ini masih bersifat draft, baru rancangan, belum pengesahan di tingkat pusat. Tetapi kami ingin menyampaikan bocorannya. Sekiranya pun yang namanya draft pasti tidak akan jauh berbeda yang nanti akan ditetapkan. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan jadwal tahapan pemilu. Di tahun 2022 ini kita akan mulai running untuk memulai tahapan pemilu, yaitu pada bulan Juni 2022 ini. Sekarang udah Maret, April, Mei, Juni kita udah mulai. Jadi kalau ditanya kapan tahapan pemilu dimulai, Juni 2022 sudah mulai kita. Apa yang kami lakukan, kita udah akan mulai gencar lagi sosialisasi, mulai melakukan aktivitas terkait dengan tahapan kepemiluan. Istilahnya itu ya gongnya itu, dimulainya itu untuk kita melakukan tahapan di bulan Juni 2022 ini.
sudah sangat di depan mata. Karenanya itulah kemudian kami berpikir kami perlu melakukan komunikasi sejak awal, perlu menyampaikan informasi ini sejak dini supaya Bapak Ibu dan kita semua bisa bersiap diri untuk menyambut dimulainya tahapan pemilu 2024. Kemudian bagi Bapak Ibu di Partai Umat ini ada tahapan krusial yang akan kita jumpai, yaitu apa? Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Kapan itu mulainya? Akan dimulai pada bulan Agustus di tahun ini. Jadi udah kebayang bahwa tahapan pendaftaran partai politik yang nanti akan berkontestasi dalam pemilu 2024 semuanya akan melakukan pendaftaran. Mau yang lama, mau yang baru, daftar dulu semua. Nah, karenanya bagi Partai Umat harus siap-siap menyambut untuk pendaftaran partai politik tersebut. Walaupun ini kemudian menjadi ranah daripada pimpinan-pimpinan kita di tingkat pusat. Jadi dari tingkat DPP Bapak Ibu nanti akan mendaftar kepada KPU pusat, KPU RI. Nanti berkas-berkas apa segala macam disampaikan. Kemudian dari KPU RI akan menurunkan kepada kami perintah untuk melakukan verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Misal dokumen terkait dengan keanggotaan partai politik. Ketentuannya minimal 1.000 orang sudah diinput dalam sipol, walaupun nanti ada BIMTEK-nya Bu. Jadi tidak, ini informasi awal saja. Nanti kami akan mengguide, mengundang, melakukan BIMTEK untuk proses itu. Jadi nanti Bapak Ibu, kami tugasnya adalah melakukan cross check terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan. Cross check terkait apa? Terkait misalnya sekretariat, kantor, terkait misalnya kepengurusan. Di struktur kepengurusan itu terpenuhi nggak minimal 30% perempuan. Nanti kami cross check. Kami cross check juga kepada person-personnya. Betul nggak Ibu menjabat ini, Bapak menjabat ini dalam struktur. Begitu juga kami akan cross check terkait dengan keanggotaan. Ajukan sebagai caleg. Ketentuan persyaratan administrasi segala macam itu masih sama seperti yang pernah dilakukan di 2019. Kemudian juga nanti kita akan lakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan. Makanya bagi Bapak Ibu yang ingin maju sebagai caleg harus mempersiapkan dukungan dokumen data administrasi yang dipersyaratkan dari sekarang. Misalnya minimalnya dicek ijazahnya di rumah masih ada nggak yang legalisir. Jangan-jangan udah nggak ada. Kalau nggak ada legalisir. Atau misalnya punya nggak NPWP. Kalau nggak punya berarti bikin dari sekarang. Jadi hal-hal kaitan dengan persyaratan administrasi itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti bulan Mei 2023 tahapannya akan kita mulai untuk pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota. Syukur-syukur Partai Umat bisa menyampaikan 50 caleg. Jadi kan kita di Depok ini 50 kursi, Partai Umat bisa menyodorkan 50 caleg. Syukur-syukur komplit begitu ya. Ya, jadi kan ini supaya kita kemudian akan bisa melakukan verifikasi administrasi, oke, segala macam nanti ada proses. Jadi daftar calon sementara atau DCS, kemudian sampai kami tetapkan nanti itu Mei, Juni, Juli, sekira Juli, Agustus itu kita akan tetapkan untuk
menjadi daftar calon tetap. Fotonya ya, surat keterangan catatan kepolisian segala macam ini menjadi persyaratan yang sudah ya, yang seperti yang dulu lah. Kira-kira itu yang perlu dipersiapkan. Jadi tahapan untuk Bapak Ibu ini cukup krusial. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan Bapak Ibu. Jadi menyampaikan daftar bakal calon anggota DPRD Kota kepada kami di KPU Kota. Kemudian di 2023 juga kita akan melakukan selain tadi pemutaran data pemilih, kami dari sisi penyelenggara juga sudah mulai sibuk dengan penyiapan logistik segala macam, ya. Kemudian kita juga sudah akan mulai sibuk di 2023 itu akhir masuk tahapan kampanye. Setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD, DCT-nya ya sudah ditetapkan, maka kemudian lanjut kepada kampanye. Kami dari sisi penyelenggara juga menyiapkan personil-personil, ya, petugas-petugas, logistiknya kita siapkan sampai dengan Februari kita akan menggunakan ataupun datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita. Hari pemilunya sekali lagi Rabu 14 Februari 2024. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 selain kita menyelenggarakan pemilu dengan 5 jenis pemilihan tadi, kita juga di akhir tahun tanggal 27 November 2024 juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi hari Rabu 27 November 2024 kita akan melaksanakan pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sekaligus wali kota dan wakil wali kota. 2 jenis pemilihan. Jadi diborong itu di 2024. Seluruh jenis pemilihan yang ada di negara kita dilaksanakan dalam 1 tahun. Pemilu serentaknya di Februari, pilkadanya di November 2024. Karenanya kami akan terus setelah selesai tahapan pemilu, kita akan lanjut masuk tahapan pilkada. Pencalonan wali kota, wakil wali kota gitu ya, kampanyenya, kemudian sampai pencoblosannya. Jadi ada tahapan-tahapan yang bersinggungan, beririsan antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada dalam satu waktu. Oleh karenanya ini juga perlu menjadi perhatian buat Bapak Ibu. Karena siapa tahu Bapak Ibu Partai Umat lolos kemudian di DPRD Kota, punya kursi di sana, berarti bisa menjadi partai pengusung untuk calon wali kota dan wakil wali kota. Jadi ini akan terjadi seperti itu. 2024 sudah kebayang sama Bapak Ibu, luar biasa. Kita yang pernah ngalamin di 2019 selain Bu Lukita, Bu Ika, Pak Batiar? Belum. Atau yang lain sudah kebayang bagaimana kompleksitas daripada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang akan kita lakukan. Tetapi buat kami sebagai penyelenggara, siap tidak siap, kami harus mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Karena buat kami, sudah dari saat ini, kami dari sisi tahapan sudah melihat, kemudian sudah menyisir kira-kira potensi-potensi persoalan apa yang kira-kira akan dijumpai. Kita mitigasi dari sekarang untuk kita evaluasi, kita lakukan perbaikan. Tapi dia menjadi kemudian apakah harus dilampirkan kayak apa? Surat domisili atau apa gitu Pak untuk kepengurusannya. Terus yang kedua adalah data-data untuk sertifikasi faktual itu kalau bisa tahu bocorannya apa itu yang harus kami siapkan.
Terus yang ketiga juga KTP caleg. Misalnya si A dia di Pajaran Mas, tapi KTP-nya bukan Pajaran Mas. Apakah dia bisa mendaftar di Pajaran Mas? Mungkin itu dulu. Baik, ini nanti dibantu jawab lagi nih Pak Habibie, Pak Hadi, dan Pak Jain. Pertama terkait dengan kepengurusan. Misalnya dia orang mana-mana, tapi jadi pengurus di Depok, boleh nggak? Boleh. Secara ketentuan mensyaratkan domisili nggak? Enggak ya? Pak Hadi? Ini udah teknis banget ini. Iya. Kenapa? Kalau Kayaknya perlu ya? pencalonan, Pak. Bukan. Bukan. Untuk pengurus. Kepengurusan enggak usah. Nggak perlu, Pak. Jadi KTP daerah pun, misalnya Nggak apa-apa. Kita hanya mengecek SK-nya aja, Pak. Kita hanya SK. Jadi si SK itu kita cek pengurus yang perempuannya, Pak. Ya, Cuman itu aja, Pak. itu. Jadi hanya keterwakilan. KTP pengurus tidak dicek. KTP Ya KTP-nya kan nanti KSB-nya Bu ya. ya, Cek. ketua sekretaris bendahara. Terus dari sunan SK kepengurusan yang DPD-nya, keterwakilan perempuannya ada berapa? Nggak, maksud saya KSB-nya itu Jadi verifikasi misalnya seperti dari itu aja. Powodadi atau mana itu nggak apa-apa jadi harus. Nggak apa-apa. Apa kira-kira hubungannya dengan presidensial threshold juga seperti itu ya? 20% tadi berarti 20% bukan berdasarkan hasil pemilu tahun lalu tapi hasil pemilu nanti ya? Gitu ya? Pilkada. Pilkada sama pilpres beda. Pilpres kan Ngambil 2019. masih ngambil 2019. Oh, gitu. Tapi pilkada gitu ya? Kita pikirnya pilkada aja kalau gitu kan? Insya Allah Pak kita. Malu ya, mualaf politik. Nah, ya. Kalau keluar murtad berarti. Kita kalau keluar murtad politik. Sekali biasanya mualaf itu lebih apa? Baik. Berikutnya mungkin terkait dengan sipol. Sipol itu kemarin itu di DPP kita ada semacam rapat itu untuk bisa akses sipol itu kita perlu user ID dan password ya. Nah, itu diserahkan kepada kita ya, bukan diberikan oleh KPUD. Ini loh password Anda, silakan diganti. Ini user ID Anda, passwordnya silakan ganti ya. Itu kayak ATM kan gitu kan, dikasih password dulu kemudian diganti belakangan kan gitu kan. Apakah itu nanti akan diberikan oleh KPUD atau kita yang meng-create sendiri? Itu mungkin Pak. Kita yang serahkan ya Pak Hadi ya. Kalau password dan username sipol ya. Iya, nanti diganti. Ya nanti Ya, diserahkan dulu, nanti yang si adminnya bisa berubah. Kayak ATM Oh, tadi ya, benar ATM. Nah, dari KPUD ya kita Jadi yang beri kita ya. serahkan, terus nanti kan itu ada menu ubah password dan Nah, sebagainya. itu dia. Jadi nanti rahasianya password itu di masing-masing partai. Oke. Itu Kemarin saya sempat tanya juga Pak Habibie. Oh udah lancar, udah sering. Komunikasinya udah Udah nggak usah ditanya lagi. komunikasi dulu. Satu-satu jamaah masjid.